terus terang saya memang prihatin sampai terjadi seperti Ade Armando ya, yang jadi korban keberingasan di tempat terbuka yang mengatasnamakan demo gitu ya, atau numpang di demo. Saya tahu itu bukan mahasiswa, dan yang sudah ditangkap semua kan bukan mahasiswa gitu ya, itu memang penyusup dan dari kelompok-kelompok memang yang orang keras lah ya kalau dilihat latar belakangnya. Saya menyesalkan itu terjadi, tetapi memang untuk tahun 2024 tuh ya saya agak risau pribadi ya. Itu siapa ya yang bisa menyelesaikan kasus ini, kan masalah ideologis nih. Polarisasi yang tajam nih, masalah ideologis ini perlu orang kuat yang bisa menyatukan, bisa diterima oleh dua-duanya, punya wawasan untuk dua-duanya yang bisa menyatukan. Ini kan ini siapa nih, masalah ideologis nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Itu tadi Pak Mahfud MD ketika diwawancara dalam sebuah acara dengan Detik News Group ya. Ada di channel YouTube-nya Detikcom terkait dengan Mahfud MD pandangannya atas isu Islamofobia. Oke. Dari A sampai Z ini potongan ya, ini sekitar 3 menit potongan dari wawancara Detik bersama Pak Mahfud MD yang total durasinya sekitar 1 jam. Dan potongan ini pun diunggah secara khusus oleh Detik. Akan saya tanggapi yang pertama. Seandainya Pak Mahfud MD ini akademisi, dosen, pengamat politik, pengamat hukum, dan lain sebagainya. Seandainya beliau bukan Menko Polhukam, semua yang disampaikan tadi dari A sampai Z bisa kita terima dengan baik, bisa kita pahami dengan baik sebagai kapasiti seorang pengamat politik, seorang akademisi. Akan tetapi sebagai Menko Polhukam, sebagai pejabat negara yang memegang amanah, yang memiliki amanah untuk menyelesaikan semua persoalan yang tadi diceritakan sendiri oleh Pak Mahfud MD, menyampaikan begini, saya tidak bisa menerima. Saya tidak bisa menerima. Sekali lagi, kalau hanya berteori, berwacana, saya sendiri bisa begini. Tetapi bagaimana untuk mengurai semua itu, untuk menyelesaikan semua itu, itulah tugas dan tanggung jawab aparat negara. Dalam hal ini Menko Polhukam adalah jabatan tertinggi di bawah Presiden. Untuk itulah Pak Mahfud MD sampean dipercaya oleh Pak Jokowi menjadi Menko Polhukam. Di antara tugas pentingnya adalah untuk menyelesaikan persoalan yang tadi panjenengan beberkan dari awal sampai akhir. Itulah mengapa panjenengan dikasih amanat oleh Pak Jokowi agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mengurai, untuk menyelesaikan, mencari solusi atas persoalan-persoalan tersebut. Bukan kemudian sedikit-sedikit kembalikan kepada Presiden. Lah buat apa panjenengan menjadi Menko Polhukam? Kalau semuanya sedikit-sedikit Pak Jokowi, sedikit-sedikit Presiden minta didikte. Ya buat apa para kabinetnya? Pak Jokowi satu orang, satu kepala. Untuk itu mengapa Presiden punya kabinet, punya jajaran menteri, diharapkan adalah untuk membantu menyelesaikan seluruh persoalan bangsa sesuai dengan bidang masing-masing. Politik, hukum, dan keamanan. Itu tugasnya panjenengan sebagai Menko Polhukam. Enggak usah nunggu 2024. Pemilu yang akan datang berlangsung
Hari ini Pak Mahfud panjenengan dipercaya oleh Pak Jokowi untuk menyelesaikan semua persoalan itu. Eksekusi. Inilah tugas panjenengan hari ini, dipercaya oleh Pak Jokowi. Gak usah berpikir yang akan datang. Belum tentu kita masih hidup 2024. Amanah yang diemban hari ini, yang dipercayakan hari ini oleh rakyat kepada panjenengan Pak Mahfud MD, laksanakan dengan baik. Untuk menumpas, untuk mengeksekusi, untuk menyelesaikan benang ruwet polarisasi ideologi yang tadi saya sampaikan, yang sampean tadi sampaikan. Bagaimana caranya? Ya panjenengan pasti punya perangkat hukum, punya jajaran kementerian terkait. Jangan hanya jadi bahan diskusi, bahan wacana. Ya kapan selesainya? Sudah kelaparan wacana ini, caranya makan begini, makan yang enak bergizi ini, begini, butuh kepala rumah tangga. Ya belum sempat makan loh, mati duluan. Yang dibutuhkan adalah bagaimana sekarang menyelesaikan kelaparan ini, kan gitu. Kalau ya Karim, puasa-puasa belah emosi. Astagfirullahaladzim, bentar lagi buka ini, setengah jam lagi. Halo ya Karim. Lah iya, kalau hanya berwacana, menyampaikan, ngomong, ini negara kita sedang dalam bahaya, ini sebelah sana ada ekstrem kanan, sebelah kiri ekstrem kiri, ini butuh pemimpin. Lo panjenengan hari ini menjadi pemimpin kok. Panjenengan hari ini menjadi pemimpin yang tugasnya diantaranya, bukan diantaranya lagi lah, tugas pokoknya adalah bagaimana menyelesaikan ancaman-ancaman tersebut Pak Mahfud. Gak usah nunggu presiden 2024. Hari ini masih ada 2 tahun lagi, ini baru 2022. Kok malah ngenteni dok blorok, ngenteni pengganti Pak Jokowi. Hari ini panjenengan dipercaya oleh negara, oleh pemerintah untuk menyelesaikan itu semua. Kalau tadi disampaikan ada kelompok ideologi yang mengancam tentang keutuhan bangsa dan negara dengan korban Ade Armando, ya sudah, bagaimana cara diselesaikan itu, solusi itu. Panjenengan dulu sebagai Menko Polhukam sudah membubarkan ormas-ormas terlarang, ada FPI, ada HTI. Tetapi setelah itu follow up-nya mentah. Pelaku ideologi garis keras ini dibiarkan, tidak ada sanksi hukum yang jelas. Sehingga yang terjadi terakhir yang dialami oleh Ade Armando itu, eksekusinya harus menyeluruh lah. Kalau eksekusinya ditangkap pelakunya, ya oke, selesai kasus Ade Armando, besok muncul lagi kasus yang lain. Karena tidak diselesaikan dari akarnya. Sampean panjenengan sudah menyampaikan akarnya adalah ideologi. Selesaikan itu, larang ideologi garis keras di Indonesia, larang ideologi Salafi Wahabi di Indonesia. Sebagaimana Malaysia melarang itu, Ikhwanul Muslimin di Mesir dilarang, Saudi Arabia hari ini melarang kelompok-kelompok ulama-ulama Salafi Wahabi. Ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.